Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Apakah kalian sudah sarapan? Nah, sebelum belajar, kalian harus mempersiapkan diri terlebih dahulu ya. Dengan cara sudah mandi, sudah sarapan, dan tentunya harus sudah bangun. Jadi kalian harus mempersiapkan diri dengan menyiapkan diri kalian dan peralatan kalian. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang matematika, operasi penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Nah, dalam membaca pada hari ini ada syaratnya anak-anak. Yang pertama, kalian harus berdoa agar kalian bisa memahami apa yang ibu jelaskan. Yang kedua, kalian harus semangat. Ketiga, kalian harus bahagia ya. Karena ketika kita bahagia, kita akan mudah menerima materi dengan baik anak-anak ya. Jangan lupa tersenyum. Sudah siap belajar anak-anak? Harus siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari berbagai bentuk pecahan. Ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan persen. Nah, ibu akan membantu kalian untuk mengingat-ingat apa sih pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan persen. Nah, pecahan biasa ini yang seperti ini anak-anak. Seperti 3/4, 2/5, 7/10. Kemudian pecahan campuran adalah pecahan yang ada bilangan asli di depannya. Seperti 2 1/2, 5 2/3, 6 8/11. Nah, kalau pecahan desimal adalah pecahan yang memiliki tanda koma. Contohnya 0,6, 1,25, dan 0,09. Kemudian pecahan persen, nah yang punya tanda persen, yang biasanya kalau di diskon itu, nah itu namanya pecahan persen. Contohnya 10%, 25%, dan 125%. Nah, anak-anak, kemudian pada pembelajaran sebelumnya kalian juga sudah mempelajari tentang berbagai operasi hitung seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, tapi adalah pecahan yang sama, misalnya pecahan biasa dengan pecahan biasa, pecahan desimal dengan desimal. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang berbeda. Apa ya? Nah, kita akan pelajari tentang operasi hitung berbagai macam pecahan. Misalnya biasa dengan persen, campuran dengan desimal, seperti itu. Sudah siap? Harus siap. Yang pertama, pecahan biasa ditambah pecahan campuran. Nah, ibu memiliki soal 1/2 ditambah 2/3. Nah, caranya pecahan campuran ini kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Nah, sebelumnya kalian juga sudah diajarikan tentang cara merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kita tulis lagi pecahan yang sebelumnya, 1/2 ditambah 3 dikali 2 ditambah 2/3. Kemudian hasilnya ialah 1/2 ditambah 3 kali 2, 6. 6 tambah 2, 8. Jadi 8/3. Nah, karena penyebutnya belum sama, kita samakan dulu dengan cara mengalikannya. 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, kemudian kita hitung. Jadi 3/6 ditambah 16/6. Karena penyebutnya sudah sama, kita hitung pembilangnya, kita jumlahkan pembilangnya seperti biasa. 3 ditambah 16 sama dengan 19/6. Nah, kalau kalian menjawabnya dari sampai sini saja, 19/6, itu sudah betul. Tapi kalau kalian ingin mengubah menjadi pecahan campuran, juga tidak apa-apa anak-anak. Lanjut. Pecahan biasa ditambah pecahan desimal, cara yang pertama. Nah, ibu memiliki soal. Cara yang pertama ini kita akan mengubahnya menjadi desimal. Pecahan biasa ini kita jadikan desimal. Kita ubah salah satu
menjadi pecahan biasa boleh, desimal boleh. Tapi di cara satu ini, kita ubah menjadi desimal. 3/4 ditambah 0,18 sama dengan, nah 3/4 ini kita ubah menjadi per 100 ya, karena 4 ini hanya bisa diubah menjadi per 100 atau per 1000 atau per 10.000, tapi yang paling dekat per 100. Nah, kita ubah 3/4 dikali 25/25 ditambah 0,18. Hasilnya 75/100 ditambah 0,18. 75/100 kita ubah menjadi pecahan desimal. Karena ada 02, artinya nanti ada 2 angka di belakang koma. Jadi 0,75 ditambah 0,18. Bagaimana cara menjumlahkannya? Nah, cara menjumlahkannya kita luruskan komanya anak-anak. Ya. Kemudian kita hitung dengan cara bersusun. 0,75 ditambah 0,18. Kita susun seperti biasa. 5 tambah 8 13, nyimpen 1 tambah 7 8 tambah 1 9. Nah, 0 tambah 0 kasih koma sesuai dengan lurusnya. Jadi hasilnya 0,93. Ini kita rubah menjadi desimal. Nah, kalau kita rubah menjadi pecahan biasa dengan cara yang kedua, 3/4 ditambah 0,18 sama dengan 3/4 ditambah, nah karena ada 2 angka di belakang koma, artinya penyebutnya ada 02, ada 0-nya 2, jadi 18/100. Nah, ini sama dengan kita samakan penyebutnya. Karena ini belum sama, kita samakan menjadi per 100 semua. 75/100 ditambah 18/100. Hasilnya ialah 93/100. Seperti itu. Kemudian, pecahan biasa ditambah persen. Nah, ini 2/5 ditambah 25%. Nah, kita ubah menjadi pecahan persen. Karena persen berarti harus per 100. Jadi, 2/5 dikali 20/20 ditambah 25%. Hasilnya 40/100 ditambah 25%. 40/100 ini menjadi 40% ditambah 25%. Hasilnya kita jumlahkan seperti biasa, 65%. Kemudian, pecahan biasa menjadi persen, ditambah persen dengan cara yang kedua. Nah, ini kita ubah menjadi pecahan biasa. Kita samakannya menjadi pecahan biasa. 2/5 ditambah 25% sama dengan 2/5 ditambah 25/100. Nah, ini karena sudah menjadi pecahan biasa, kita samakan penyebutnya. 2/5 dikali 20/20 ditambah 25/100. Hasilnya 40/100 ditambah 25/100. Hasilnya 65/100. Itu. Selanjutnya, pecahan campuran ditambah desimal cara yang pertama. Nah, ibu punya pecahan campuran dan desimal. 1/5 ditambah 0,34 sama dengan kita ubah menjadi pecahan biasa, pecahan campurannya 5 kali 1 ditambah 1/5 ditambah 0,34. 5 kali 1 5 ditambah 1 6, jadinya 6/5 ditambah 0,34. Nah, ini kita ubah menjadi pecahan desimal yang pecahan biasa. Jadi 6/5 dikali 20/20 ditambah 0,34. Hasilnya 120/100 ditambah 0,34. 1,20 ditambah 0,34. Kita gunakan cara susun, kita luruskan komanya. 1,20 ditambah 0,34. Hasilnya 0 tambah 4 4, 2 tambah 3 5, 1 tambah 0 1. Kemudian kita kasih koma sesuai lurusnya. Jadi hasilnya ialah 1,54. Selanjutnya, pecahan campuran ditambah desimal cara yang kedua. Nah, ini soalnya sama, 1/5 ditambah 0,34. Ini kita samakan, kita ubah menjadi pecahan biasa dulu. Seperti ini, pecahan desimal juga menjadi pecahan biasa, menjadi 34/100. Hasilnya 6/5 ditambah 34/100. Kita samakan penyebutnya menjadi per 100. 6/5 dikali 20/20 ditambah 34/100. Hasilnya 120/100 ditambah 34/100. Karena pecahan
karena penyebutnya sudah sama, kita jumlahkan pembilangnya seperti biasa. Menjadi 154 per 100. Kalau kalian menjawab sampai sini sudah benar. Kalau kalian mengubah menjadi pecahan campuran juga benar. Kemudian jika kalian sederhanakan juga benar. Seperti itu. Lanjut. Sekarang pecahan campuran ditambah persen. 3/4 ditambah 50%. Pecahan campuran kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu, yaitu 4 kali 2 ditambah 3 per 4 ditambah 50%. Hasilnya 4 kali 2, 8. 8 tambah 3, 11. Menjadi 11 per 4 ditambah 50%. 11 per 4 kita ubah menjadi pecahan persen dulu. Menjadi 11 per 4 dikali 25 per 25 ditambah 50%. Hasilnya 275 per 100 ditambah 50%. Tetap ditulis ya 50%-nya. Nah, kemudian menjadi 275% ditambah 50%. Kalau sudah sama, kita jumlahkan seperti biasa menjadi 325%. Campuran ditambah persen, cara yang kedua. Seperti tadi, pecahan campuran kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu, dan persen kita ubah menjadi pecahan biasa juga. Nah, hasilnya 11 per 4 ditambah 50 per 100. Kita samakan penyebutnya menjadi per 100. 11 per 4 dikali 25 per 25 ditambah 50 per 100. 275 sama per 100 ditambah 50 per 100. Nah, karena penyebutnya sudah sama, kita jumlahkan pembilangnya seperti biasa. 325 per 100. Seperti itu. Kemudian, desimal ditambah persen, cara yang pertama. 1,5 ditambah 66%. Nah, ini kita rubah menjadi pecahan desimal dulu. Jadi, 1,5 ditambah 66 per 100. Karena ini nolnya ada 2, artinya akan ada 2 angka di belakang koma. Menjadi 1,5 ditambah 0,66. Nah, kalau sudah, kita jumlahkan seperti biasa. Dengan cara, kalau desimal tambah desimal, kita luruskan komanya. 1,5 ditambah 0,66. Nah, karena ini kosong, kita anggap di sini ada nolnya ya. Jadi 0 tambah 6, 6. 5 tambah 6, 11, nyimpen 1, 1 tambah 1, 2. Jadi hasilnya 2,16. Selanjutnya, desimal tambah persen, cara yang kedua. 1,5 ditambah 66%. Nah, ini kita jadikan menjadi pecahan persen. Kita samakan menjadi pecahan persen. 15 per 10 ditambah 66. Nah, agar jadi 100, kita kalikan dengan sama-sama 10. 10 per 10. 15 per 10 dikali 10 per 10 ditambah 66%. Hasilnya 150 per 100 ditambah 66%. Nah, ini dia hasilnya. 150% ditambah 66%. Kita tambahkan seperti biasa, kalau sudah sama, hasilnya 216%. Seperti itu anak-anak. Mudah sekali ya anak-anak. Nah, intinya kalian harus memahami cara mengubah menjadi pecahan yang diminta. Misalnya minta desimal, ya ubah menjadi desimal. Nah, kalian harus memegang konsep itu, cara merubah pecahan menjadi berbagai macam pecahan. Seperti itu anak-anak. Nah, kemudian cara operasi pengurangan sama dengan yang penjumlahan. Hanya saja ketika sudah menjadi pecahan yang sejenis, itu kita kurangkan. Seperti itu anak-anak. Pesan moral pada hari ini, yuk hafalkan perkalian dan terus berlatih agar terbiasa menyelesaikan soal matematika. Karena kuncinya mengerjakan pecahan ialah hafal perkalian ya anak-anak. Nah, anak-anak, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Semoga kalian memahami apa yang Ibu sampaikan. Jangan malu untuk bertanya apabila ada yang bingung. Mohon maaf apabila Ibu ada salah kata. Ibu akhiri ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak. Tetap semangat dan bahagia.